Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam spiritual Nusantara dari Gubes Kipraja Pati, dari Padepokan Nur Hidayah Kidmas Kumbang Pusat dan cabang Aji Kasepuhan Karhun Banten serta Kumbang Siliwangi dalam channel Pusat Kebatinan. Dalam konten kali ini saya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan beberapa japri yang ke WA saya, yaitu pertanyaannya, Kipraja, saya pengen banyak uang, pengen mencukupi keluarga saya, tapi saya tidak punya mahar untuk mengambil keilmuan dari Kipraja. Ya, teman-teman, para sedulur yang menjadi subscribe di Pusat Kebatinan ini, yang selalu istiqomah dan senang menyikapi dari teori prakteknya dan selalu berprasangka baik, husnuzon kepada saya, sampai terkadang saya harus bagaimana gitu menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, yang berkeluh kesah seperti ini. Para sedulur, para sahabat, para teman-teman, para saudaraku, ada cara untuk kita membangun kembali rezeki kita. Ada cara, ya. Jadi ini memang sebetulnya kan udah menjadi pengetahuan kita tentang ke neraka itu teramat sangat mahal, ke surga itu teramat amat murah. Tetapi kenapa orang-orang malah memilih jalan yang ke neraka, ya, yang semuanya itu harus dengan uang, ya, gitu, berzina dengan uang, miras dengan uang, ya, dan lain sebagainya, dibandingin ke surga yang memang sholat gratis, puasa gratis, dan lain sebagainya. Tetapi mereka lebih senang yang mahal itu. Begitupun sama dengan kerezekian ini. Kalau Anda memang belum ada rezeki untuk mengambil ilmu khusus seperti program gendam ataupun program ilmuwan hikmah yang bisa secepatnya menjadi makmur rezekinya, kembali deras usahanya, kembali jaya karirnya, tidak usah berkecil hati, ya. Kipraja akan berikan konsep ini, tips ini untuk kalian yang mau menjalankannya. Apa syaratnya Kipraja? Baik, pertama, puasa Senin Kemis jika mampu. Jika mampu. Kalau nggak mampu gimana Kipraja? Nggak usah puasa, ya. Yang kedua, bersedekah setiap harinya minimal 1.000 jikalau mampu. Tuh, ada keringanan kan? Gitu, kalau mampu. Yang ketiga, bertobat, mengakui kesalahan kita, ya, kedurhakaan kita kepada orang tua kita, dosa-dosa kita yang kita perbuat kepada sesama kita, saudara, sahabat, dan kepada mungkin guru-guru kita yang kita lupakan. Bertobatlah. Lalu selanjutnya, yang keempat, yaitu berprasangka baik. Maaf ya, kalau tadi agak kelibet, berprasangka baik, yaitu kita ngebuka hati kita, ya. Jangan julid, lapangkan hati kalian, ya. Selain kita mencari aib diri kita, gitu, dengan bertobat dan kita merubah sikap kita, lebih banyak bersyukur, ya, lebih banyak bertafakur, tawadu sama Allah.
Jadi kalau tadi puasa nggak mampu, sedekah nggak punya, ya, nah jalan-jalan inilah yang kalian jalani dengan bersabar, bertafakur, dan bertawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan tips ini. Bagaimana? Lakukanlah ada di 5 waktu, ya, ada di 5 waktu. Jalankan 5 waktu kalian dengan baik dan benar, ya. Usahakan sholatnya tepat waktu. Adapun isi-isian agar kembali normal sebagai berikut. 1. Sholat subuh, ya. Sebelum sholat subuh, usahakan di sepertiga malam kalian bangun. Jam 2, setengah 3, maksimal jam 3, bahkan setengah 4 pun masih bisa. Ambil wudhu, ya, ambil wudhu, lalu sholat tobat, sholat istikharah, sholat tahajud. Lalu berzikirlah apa yang kalian bisa. Mau bismillah, mau berselawat, mau bersyahadat, mau istighfar, apa yang sekiranya kalian enak di saat kalian duduk bersila selesai sholat sunnah malam di sepertiga malam, sambil datangnya azan subuh. Setelah itu lakukanlah qobliyah subuh, ya. Nah, di qobliyah subuh usahakan minimal kita membaca istighfar 11 kali dan salawat 11 kali. Itu minimal. Maksimal bebas, ya. Setelah itu kita langsung sholat subuh berjamaah. Bisa di mushola, di masjid, atau di rumah. Setelah kita sholat subuh, maka kita baca Ratibul Atos. Gitu. Setelah kita baca Ratibul Atos, kita membaca surah Al-Quran. Apa itu surah Al-Qurannya? Apa aja yang kalian bisa. Mau Qul Huwallah, ya, mau An-Nas, mau Al-Baqarah, apa aja yang kalian suka, yang kalian bisa. Tetapi dengan membaca Quran, jangan dengan tanpa Quran, gitu. Setelah Ratibul Atos, bacalah Quran apa yang kalian bisa. Usahakan sampai jam minimal setengah 7 atau jam 7. Usahakan dari tadi tuh sepertiga malam, subuh, terus diisi sampai setengah 7 atau jam 7. Selesai. Pandanglah matahari yang fajar, nah, dipandang, lalu Al-Fatihahkan sebanyak minimal 3 atau 7 kali dengan meminta, gitu. Lalu sambung ke sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita udah menjalankan sholat qabliyah, fardu zuhur, dan ba'diyah zuhur. Setelah itu kita membaca suratul Al-Waqiah atau Ar-Rahman. Setelah itu kembali asar. Setelah pada asar
kalian membaca suratul Al-Mulk. Ya, usahakan di Al-Mulk ini 3 kali balik. Kecuali yang zuhur, mau Al-Waqiah, mau Ar-Rahman, ya, mau Al-Kafi sekali aja cukup. Tapi di pada Asyar 3 kali Al-Mulk ya. Lalu sholat maghrib, usahakan setelah itu kita menjalankan sholat sunnah 6 rakaat, yaitu dengan niat ba'diyah maghrib, tobat, dan hajat. Setelah itu kita membaca suratul Al-Waqiah atau Yasin. Sambung bertemu dengan Isya. Setelah Isya selesai ba'diyah Isya, kita bisa berselawat sebanyak 400 kali. Ya. Atau dengan Ratibul Hadat. Nah, saya biasanya melakukan dengan Ratibul Hadat. Gitu. Kita baca Ratibul Hadat. Setelah itu kita beristighfar, bersyukur, bersungkur, meminta redha dan ampunannya Allah. Nah, begitu teman-teman. Setelah itu kalian bisa tutup dengan sholat witir 3 rakaat dan tidur. Ya, ini bagi kalian yang benar-benar gak punya keilmuan khusus. Insya Allah, kalau kalian jalani ini selama 40 malam, 40 hari, rezeki kalian akan melimpah ruah. Walaupun kalian tidak punya ilmu khusus gendam level 4 ataupun ilmu-ilmu hikmah penderas rezeki yang lainnya. Ya. Dengan jalan ini kalian pun bisa banyak rezeki. Sukses, makmur. Sama seperti orang yang mengambil gendam level 4 maupun ilmu hikmah penderas rezeki, yaitu program Kun Fayakun. Kalau di gendam itu di level 4 ya untuk rezekinya. Kalau untuk di hikmahnya itu di program Kun Fayakun. Karena pertanyaannya, saya pengen ngambil ilmu tapi gak punya mahar. Saya pengen sukses, saya pengen bahagian istri saya pengen bangkitkan usaha saya. Lakukan cara tadi. Ya. Lakukan dengan cara tadi selama 40 hari 40 malam. Apalagi kalau kalian bisa dibarengi dengan puasa Senin Kemis. Berarti kalian lebih bagus lagi kerjakan 100 hari. Tapi kalau kalian tidak dengan puasa Senin Kemis, cukup 40 hari 40 malam. Setelah itu kalian potong ayam. Selamatan ngeriung. Itu. Dan lihat nanti hasilnya. Insya Allah. Saya tidak bisa menjanjikan karena semua hakikat Allah yang memberikan. Tapi insya Allah saya sudah melakukan itu dan Masya Allah hasilnya sama seperti gendam level 4 dan program Kun Fayakun. Ya, saya rasa ini solusi yang terbaik buat para sedulur yang memang rezekinya tidak memadai untuk mengambil keilmuan khusus hanya untuk supaya bangkit rezekinya, makmur usahanya, sukses karirnya. Coba lakukan cara ini. Rutin terus menerus. Ya, terus menerus. Jadi setelah subuh Ratibul Hadas. Ya. Habis zuhur baca Ar-Rahman atau Al-Waqiah. Habis asar baca surat Al-Mulk. Habis maghrib baca surat Al-Waqiah atau Yasin. Habis isya baca Ratibul Hadat. Itu. Lalu sepertiga malamnya isi dengan salawat, istighfar, syahadat atau tasbih atau apa aja. Itu. Yang kalian bisa, yang kalian nikmat, yang kalian resapi apa? Itu pakai. Dan kalau bisa jangan
selama 40 hari 40 malam jangan sering bicara sama banyak orang. Lebih banyak khalwat, menyendiri. Jadi kalau sekiranya nggak penting untuk bicara, nggak usah bicara. Ya, gitu. Jadi cara ini bisa dilakukan tanpa puasa. Tapi bagus puasa. Dan cara ini dibarengi dengan sedekah. Apabila mampu untuk bersedekah. Tapi yang paling penting adalah jangan tidur malam. Setelah ba'da isya membaca ratibul hadat, bersyukur, bertafakur, berserah diri sama Allah. Setelah itu istirahat, tidur. Sekiranya bangunlah jam 12. Ya, maksimal jam 2. Itu jangan tidur lagi sampai pagi. Apalagi kalau kalian bisa tidurnya itu jam 9, duha dulu. Tapi kalau nggak duha ya nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah lihat matahari dipandang, lalu dibacakan Fatihah dengan meminta ampunan, meminta keselamatan, dan minta kecukupan sama Allah. Insya Allah ini paten banget, yang nggak diragukan lagi ini, nggak usah diragukan lagi soal ini, karena saya sudah melakukannya, ya. Karena dulu saya pernah ingin sekali ngambil program Kun Fayakun. Maharnya cukup besar dari guru saya. Saya lakukan cara ini dan akhirnya saya bisa mengambil program Kun Fayakun. Setelah itu saya ingin punya ilmu gendam. Maharnya lebih besar 2 kali lipat dari program Kun Fayakun. Saya lakukan cara ini. Akhirnya saya bisa menjadi guru gendam seperti saat ini. Gitu. Nah, disinilah arti sebuah ilmu, para sedulur. Apalah kita bisa sakti, jalan di air, terbang, tembus tembok. Apalah arti semua itu kalau anak kita masih menangis, istri kita masih mengeluh. Apalah artinya orang tua kita masih minjem duit sama tetangganya. Ya, karena buat saya ilmu akhir zaman itu adalah ilmu yang secara finansial rezeki kita bisa berbagi, dan secara rohani kita bisa melakukan amal zariyah, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan kita seperti orang sakit. Gitu. Buat saya untuk akhir zaman sekarang ini itulah ilmu yang dibutuhkan. Bagaimana caranya orang bisa kita tolong sembuh sakitnya, dan bagaimana anak dan istri kita tercukupi kebutuhannya. Itulah ilmu yang sekarang harus kalian miliki. Dibandingkan ilmu kebal, ilmu jalan di air, ya. Untuk akhir zaman sekarang ini kayaknya nggak harus seperti itu. Ya. Begitu aja tips dari saya untuk kalian yang memang pengen belajar mengambil keilmuan khusus dari saya tapi belum punya maharnya. Lakukan cara ini. Insya Allah kalian bisa mengambil keilmuan khusus dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu.